Saya sebenarnya bukan siapa-siapa di Iya. sini, tapi seringkali orang yang bertemu sama saya seringkali itu berekspektasi tinggi terhadap saya. Kalau orang bisa tersenyum di pagi hari, maka dia kan dapat tersenyum sepanjang hari. Pesan dari saya, jangan gampang percaya pada orang baru. Baik teman-teman, di sini lagi bersama Nurul Fajriyah. Dimana Nurul Fajriyah itu kalau dalam bahasa Indonesia kan cahaya fajar. Itu adalah momen yang kita tunggu setiap hari karena setiap pagi kita itu dituntut untuk dapat beraktivitas seharian karena aktivitas seharian itu ditentukan waktu pagi. Kalau orang bisa tersenyum di pagi hari, maka dia kan dapat tersenyum sepanjang hari gitu. Oleh karena itu, pagi yang semangat itu merupakan anugerah paling besar yang kita miliki. Maka dengan mendapatkan Nurul Fajriyah itu artinya mendapatkan anugerah terbesar tersebut. Oke, sebelumnya kita kepoin dulu tentang profil dari Nurul Fajriyah ini. Dia sudah melewati berbagai macam hidup dan usia tentunya. Oleh sebab itu kita dengarkan profil dari Nurul Fajriyah. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang diri sendiri dan lainnya. Profil? Iya, profil kamu. Kamu ini orang seperti apa maksudnya? Aduh. Oke. Saya sebenarnya bukan siapa-siapa di sini, tapi seringkali orang yang bertemu sama saya seringkali itu berekspektasi tinggi terhadap saya. Oke, ya. Ya, saya berada di sini sekarang dalam proses belajar pendidikan di S2 di sini. Sebelumnya saya sebenarnya gak selinier di sini. Gak selinier? Yeah. Emang S1-nya apa? S1-nya saya PGMI. PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tapi ngambil manajemen pendidikan Islam. Manajemen ya, ya. manajemen. Oh, jadi S1-nya PGMI, S2-nya MPI. Oke, gimana itu? Kalau dikatakan selinier enggak sih, ya masih linier ya. Soalnya waktu S1 itu saya juga belajar manajemen, tapi cuma sebatas awalnya aja, dasar gitu, enggak semendalam yang sekarang lah gitu. Ya kebetulan lumayan dikatakan sempurna lah ya kalau dalam meja kuliah A+ gitu ya. Iya, kan? iya. Kamu lulus dengan luar biasa, cum laude. Alhamdulillah. Oke, berarti saya tidak salah menanyakan orang ke sini berarti. Oke, selama S1 kan di sini. Iya. UIN Madura. Waktu itu masih YIN, Mas. Oke, YIN. Iya. Oh, masih YIN. Berarti kamu YIN. lulusan YIN Madura. YIN Madura. Dan kuliah kamu UIN? UIN Madura di S2-nya. Di S2-nya. Padahal tempat yang sama ya kan. Oke. Sebagai saya orang baru di sini, tentu saya harus menghormati senior saya. Sampean lebih senior dari saya? Soal usia. Iya. Soal usia. Tapi soal pengalaman hidup, beliau lebih senior. Aduh, terlalu merendah. Oke, gimana? Apa sih yang kamu dapatkan selama S1 di UIN Madura ini? Atau di YIN Madura? Kalau selama S1 itu ya kan saya jurusannya PGMI. PGMI ya, kalau di PGMI itu terfokus pada pembelajaran di pendidikan MI atau SD. Iya. Gitu. Kayak seperti cara mengajarnya, ngolah media gitu. Tapi pas waktu itu saya lebih tertarik ke media IT. Media IT? Ya. Soalnya juga kan kenapa IT gitu kan.
Karena perkembangan zaman sekarang kan lebih ke IT gitu. Iya, digital. Iya, digital. Gitu. Terus akhirnya dikaitkan dengan pembelajaran anak-anak sekarang juga yang juga sama-sama pegang smartphone gitu ya kan. Iya, masih kecil kan mereka sudah kenal smartphone gitu kan. Yang sekarang kalau kita kan dulu masih belum kan. Iya. Anak-anak sekarang kan sudah kenal apa game itu segala macam. Tapi selama saya praktek ngajar gitu ya kan. Selama praktek ngajar saya arahkan media itu ke proses pembelajaran. Proses pembelajaran, dimanfaatkan ke proses pembelajaran sama saya itu. Jadi kamu memanfaatkan media sosial atau digitalisasi untuk mendukung proses pembelajaran. Apa aja? Contohnya kayak apa? Sekarang banyak kayak Kahoot. Gitu. Kahoot kayak apa itu? Aku baru dengar sekarang. Kahoot itu kayak quizzes, quizzes lain lagi itu macam-macamnya, ada quizzes, Kahoot, apa segala macam itu sebenarnya banyak quiz-quiz kayak gitu. Itu kayak apa ya? Semisal soal materi. Setelah diajarkan materi itu itu pakai aplikasi, bisa di laptop, bisa di HP, bisa. Oke, itu Kahoot. Kalau quizzes itu? Sama kuis juga, bisa nampilin soal, nanti ditampilkan ke layar LCD, terus anak-anak tuh akhirnya mancing keaktifan siswa. Buat jawab. Oh iya. Nanti jawabannya dibahas bersama di situ. Iya. Oke, jadi kayak sekarang Smart TV gitu. Bisa di Smart TV bisa. Apalagi Smart TV kan bisa sentuh-sentuh kan. Itu makin menarik tuh bagi anak-anak. Berarti hubungan digital dan pendidikan ini erat sekali. Iya, betul sekali. Jadi dimanfaatkan secara maksimal gitu. Oke. Itu tentang pembelajaran ya. Nah, tentang pengalaman lain dalam kuliah, masa hanya di bangku kelas? Bangku yang lain apa? Organisasi? Mungkin bisa organisasi. Selama di bangku kuliah itu saya cuma ikut satu organisasi. Iya. HMPS. Oh, HMPS. Iya, saya tidak terlalu fokus ke organisasi juga waktu masa S1-nya. Karena saya juga bantu-bantu orang tua. Iya, bantu orang tua. Iya, itu kan orang tua saya ngajar di sekolah. Saya bagian administrasinya itu saya semua yang ngatur gitu. Iya, administrasi kayak pemberkasan dan lain-lain. Oke, jadi kamu bersentuhan sekali dengan dunia pendidikan berarti ya? Iya. Oke, berarti aku sekarang sedang bersama seorang pendidik ya, seorang pendidik. Seorang yang erat dan setiap harinya bersama seorang guru. Jadi tidak diragukan lagi seberapa banyak wawasannya. Oke, itu berarti kamu pertama di bangku kuliah, kamu mungkin sudah menamatkan kuliah kamu di S1 dengan nilai yang memuaskan. Yang kedua, kamu juga aktif di HMPS, di organisasi. Selain itu apa pengalaman suka dukanya gitu yang paling berkesan? Entah pengalaman sama teman atau yang lebih dari teman. Aduh. Apa? Suka duka ya banyak sebenarnya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Iya. Tapi pengalaman kemarin tuh cukup membuat saya Kenapa terlalu berat mengungkapkannya? Sudahlah, biar saya yang tahu. Tentu tidak
tidak fair ya menyimpan sesuatu dengan hanya memberikan bungkusnya gitu. Iya kan, masa kita punya roti dikasih bungkusnya aja kan? Aduh. Perlu ada yang Bahaya ini. kita bocorkan apa? Iya, yang kesan dan pesan yang mungkin terjadi di semasa S1-nya. Yang tentunya saya sudah banyak bertemu dengan berbagai sifat orang yang berbeda-beda. Iya. Dan di situ juga saya bisa menilai sekarang lah gitu ya. Oh iya. Ya cara menanggapi orang seperti itu gimana gitu. Oke. Berbagai macam karakter gitu. Oh, kamu kayak pawang ular gitu ya. Pawang. Aduh. Oh, berarti pengalaman yang mungkin kamu dapat suka duka itu membuat kamu dapat mengatur cara berinteraksi dengan orang lain. Dalam segi apa? Contohnya? Iya, kayak mengatur cara berinteraksi dengan orang lain kan. Jadi kamu kan kata kamu, saya sudah bisa melihat orang seperti ini dan cara mengatasinya dan lain-lain. Dan itu kan berhubungan banget dengan cara mengatur karakter siswa dan lain-lain kan. Ya. Iya. Nah, kenapa? Berarti kamu mendapatkan itu di kuliah apa di luar kuliah? Di luar tentu. Di luar kuliah. Ya. Oh, berarti aktivitas kamu semasa S1 lebih banyak dihabiskan di luar kuliah berarti ya? Iya, soalnya pengalaman itu lebih penting daripada di bangku kuliah. Iya. Manapun. Kamu menganggap pengalaman itu lebih penting daripada kuliah itu sendiri? Iya, Pengalaman di luar kuliah? di luar kuliah. Di luar kuliah. Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Apa pengalaman yang kamu alami? Ya, karena menurut saya ya. Iya. Menurut saya itu setelah kita dari sini, Iya. kita juga akan terjun ke dunia masyarakat, dunia kerja segala macam, dan yang dibutuhkan di situ bukan hanya pada saat di bangku kuliah saja, tapi yang paling banyak dibutuhkan itu dari segi pengalaman. Sebagaimanapun seseorang itu punya gelar, setinggi apapun orang itu punya gelar, tapi kalau nggak punya pengalaman itu juga percuma. Iya, tapi jujur saya belum tahu inti pembicaraan dari teman kita kali ini, karena saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan mengontrol emosi, maksudnya mengontrol cara berinteraksi dengan orang lain. Emang pengalaman apa yang kamu alami hingga membuat kamu seperti itu? Ya, Mungkin spill sedikit cerita kenapa mindset itu tumbuh atau cara berpikir itu tumbuh. Berarti kan pengalaman yang dapat menghasilkan pelajaran yang begitu besar itu tumbuh dari pengalaman yang besar juga kan. Apa kira-kira kenapa kamu menyimpulkan seperti itu? Kalau harus bercerita nggak apa-apa, saya bisa mendengarkan cerita. Sesi curhat dong. Ya, kita masih menyimpan banyak sesi. Aduh. Ya. Kalau masih di spill satu-satu nih, di setiap cerita, di setiap karakter ini akan panjang. Iya, yang paling aja. Tidak ada yang paling, sebenarnya cukup kita ambil pelajaran dari sebuah momen aja. Gitu. Enggak, iya itu kan terlalu normatif bagi saya yang suka pelajaran hidup yang langsung gitu. Jadi kayak saya itu orang yang suka menyimpulkan sesuatu dari sebuah cerita. Begitu. Kan cerita kan Tanpa fakta. Kan pada unsur cerita menyimpan amanat. Amanat tersurat dan amanat tersirat. Nah, yang kamu cerita, yang sampaikan ini kan amanat tersurat terus. Bagaimana harus menanggapi orang lain, mengatur orang lain. Nah, tersiratnya itu kan dari pengalaman konkret gitu. Jadi konkretnya kamu mengalami itu seperti apa? Aduh, itu kan banyak ya. Artinya keberatan sekali mulai cerita. Banyak itu. Banyak banget. Satu aja. Spill satu aja. Kemarin. Iya. Curhat dong ini. Bukan nyeret. Apa?
Iya. Terus lanjut. Satu aja ya. Yes, satu. Satu aja. Oke. Nah, kemarin itu, dua hari. Sulit. 2 hari yang lalu. No. Kan kemarin. Iya, lanjut. Sulit sih. Iya, ceritanya. sulit. Soalnya terkait sama orang, organisasi, Apapun itu. tanpa harus menyebutkan. Tanpa harus Oke. menyebutkannya. Iya, kemarin saya sempat ada di sekelompok orang gitulah ya, Oke. sekelompok orang. Suku tertentu atau apa? Aduh, Enggak, kelompok orang aja ya. gitu. Sekelompok orang dengan tujuan yang sama. Iya, itu organisasi berarti. Aduh ya Allah. Oke. Nah, di situ pasti kan di setiap audiensi nggak mungkin nggak ada masalah. Pasti itu di Iya, setiap- iya. apalagi kalau di setiap ada acara-acara gitu ya kan. Nah, sempat ada satu acara fatal banget di situ. Oke. Nah, dan disitulah muncul beberapa karakter-karakter orang di situ. Yap. Ada yang kritis, Yap. kritisnya benar. Yap. Ada yang salah, kritisnya. Iya. Nah ya, ada yang diem. Oke. Muncullah berbagai karakter orang di situ. Iya. Terus dan mereka di berbagai karakter itu sama-sama bergerak Oke. semuanya. Oke. Nah, di setiap pergerakan itu yang saya tangkap untuk apa namanya? Untuk respon mereka. Gimana caranya respon yang orang yang kritisnya salah, kritisnya benar, dan yang diam hanya diam aja, atau yang diem tapi punya gejolak gitu. Oke, itu mengingatkan saya pada energi Anda tentang air. Oke. Iya, air yang tenang kan sebenarnya menyimpan arus yang besar. Jadi kalau ke sungai lihat airnya tenang, jangan sembarangan, karena yang di dalamnya akan ada arus yang besar. Jadi saya cukup bisa memahami itu. Jadi kamu itu orang yang orang yang berselancar gitu, kayak kamu memanfaatkan ombak yang besar untuk menari di atasnya, kayak orang yang berselancar itu. Ya, oke, mungkin pesan ke teman-teman sepengalaman kamu selama kuliah itu apa terakhir? Pesan. Iya, pesan. Aduh, apa Saya ya? akan menyimak dengan seksama. Pesan dari saya, jangan gampang percaya pada orang baru. Itu pesan kepada teman-teman atau ke saya? Kesindir kayaknya. Terus, Ini lanjut. bukan sindir menyindir ya. Ya, lanjut. Karena tidak semua orang Ya, itu berniat seperti kelihatannya. oke. Sepertinya pengalaman membuat Anda banyak curiga gitu. Aduh. Bukan curiga, sebatas waspada saja. Oh, sudah. Oke, terima kasih teman-teman, itu pembicaraan kita sebelum memulai perkuliahan kita. Ini kita lagi ada di kelas. Ya. Dan kesini hanya untuk mencari ruangan, dan ada kesempatan buat take video, ya kita ambil video. Ambil kesempatan, Iya. bukan dalam kesempitan. Iya, karena aku terlalu luas untuk itu, nggak mungkin sempit. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk menonton kami. Kita ketemu di sesi berikutnya. Hey.